Denny, lu ngomong kasar, gua hajar lu kalau berani ngomong sama saya. Ya. Kamu siapa? Saya nggak takut. Dan saya nggak nyebut nama siapa-siapa. Tapi kalau dia tersinggung, ayo bro, hajar gua bro. Sherlock, gua kasih waktu ya. Gua cuma inget bini gua doang. Ketemu dengan John, kemudian kirim foto cuma berdua, ternyata berempat dengan Zainuddin loh. Kalian ini bersekongkol. Kalau bukan kalian yang berantem, ya saya berantem lawan kalian. Siapa lu sih untuk jadi anggota DPR? Siap-siap aja sih. Maju nih Jadi partai pandai ya. Nah, yang ngambek, dia ngambek kan, dia lebih banyak ngambek sih. Kan kalau ngambek tuh itu gara-gara saya abang ngambek. Yo, Bang Santuy People. Welcome back again bersama Nyonya dan Mamang si Abu yang pengen keluar, pengen kabur, dan si Pakun yang nguap dua topi mangkok ini herewesin. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan Silakan dicengklung. dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi Silakan dicengkling. Yo, Yes. makin kesini makin kesono, makin ngelebar kemana-mana permasalahan Agus, uang donasi dan Teh Novi. Ya, update terakhir kemarin diinformasikan bahwa katanya Wawa juga ingin beserta anaknya ingin melaporkan Teh Novi juga ya terkait entah pencemaran nama baik atau apa, pokoknya about storyan aja lah gitu ya. Terus titik permasalahannya melebar menjadi konflik antar pengacara dan ex pengacara, nanti kita bahas juga. Dan ada juga channel Star Pro Indonesia yang mewawancarai saksi mata kejadian yang membantu, yang katanya sih kecewa juga saksinya ya melihat seperti ini sekarang kisruh permasalahannya. Juga ada beberapa update lainnya, sama yang paling penting ini ada update buat teman-teman Santuy People karena ini kan minggu menjelang Senin ya. Jadi endingnya kita harus bikin relax gitu karena besok kan mumet lagi sama pekerjaan. Nanti memang kasih perjalanan kisah cintanya Agus dan istrinya untuk Santuy People. Sekarang kita meluncur dulu. Yes. Nio, Ya. Pertama kita buka dari Star Pro. Dia video 1 hari yang lalu. Ada video yang judulnya Saksi Mata Agus saksi mata kejadian Agus disiram matanya gitu mungkin maksudnya. Saksi mata Agus disiram gitu ya. Iya bener lah gitu lah pokoknya mah. Awalnya kasihan katanya, sekarang kecewa dengan Agus. Kata saksi matanya Teh Ceki. Play. Iya benar. Bang, abang tanggapannya gimana bang soal kasus ini? Kan sekarang makin melebar, makin viral nih kemana-mana. Ya awal-awalnya sih kasihan sama Mas Agusnya, tapi soal yang sekarang mah beda gitu. Orang berpendapatnya ke Mas Agus itu malah menggunakan uang donasi itu gimana ya? Menyalahgunakan gitu. Lebih memihak ke Aji. Menyangka nggak sih bang kejadiannya dekat warung abang tiba-tiba viralnya apa sebegini viral? Gak nyangka juga sih. Gak nyangka juga maksudnya seviral gini itu TV-nya. Oke siap, terima kasih ya bang. Ya. Siapa bang tadi bang? Hah? Abang siapa namanya? Rolis. Rolis. Iya. M Rolis ya. Iya. Makasih bang Rolis. Dia mah ekstrim banget berarti ya, kecewa dan justru malah memihak ke Aji. Sebenarnya banget ekstrim banget lu bang. Gila, nggak percuma bajunya keras sakti, tolong lah. Salfok aku. Ya yang lain kan Santuy People ya teman-teman netizen kayak ya mungkin sebatas kecewa ya, ada beberapa gitu kan. Cuman ini aku salfok banget, ekstrim banget ya, malah memihak ke Aji kalau kayak gini. Ya Allah tolong. Enggak cuma satu orang, ada 2 saksi mata yang kebetulan sempat untuk diwawancarai dan ditanyai tanggapannya terkait permasalahannya sekarang gitu kan. Yang kedua nih meluncur. Terus. Nio, Ya. dari bapak-bapak baju merah ceki. Play. Nah terus bapak mungkin ada apa sih mungkin kasihan apa gitu? Ya pertama sih kasihan gitu kan. Setelah melihat berita-beritanya viral begitu, terus dari omongannya si Agus itu kok jadi lenek gitu kan, gak jadi gak iba gitu. Ya, netizen juga bilang pada sewot sama Agus gitu kan. Mereka Ya, karena Agus dapat donasi gimana? Donasi ya, gara-gara donasi itu dari Mbak Novi kan disalahgunakan gitu. Nah Agus itu yang nolongin berapa orang pas saat itu?
Yang nolongin sih banyak ya, warga sini pada nyiramin ya. Banyak yang nolongin gitu, anak-anak sini. Soalnya masih jam 9.40 menit, 40 sih itu ya, masih sore lah gitu ya. Berarti di sini ya kejadian. Iya, kejadian. Jalan apa ya, Pak? Jalan Nusa Indah, Komplek Kresek. Komplek Resek. Iya. Duri Kosambi. Duri Kosambi. Iya. Oke, terima kasih Pak. Oke, ya. Nama Pak Dukri. Pak Jukri. Iya. Makasih Pak Jukri ya. Iya, Mas. Justru kalau dari Bapak ini selain memang informasi dari berita yang viral, kalau tadi yang aku tangkap ya dia juga ke-trigger jadi kayak gitu. Dari yang aku tangkap ya, Bapak ini ke-trigger dari omongan-omongan yang dilontarkan Agus. Mungkin dari pada saat Agus emosi di podcast ini hadir dan bilang begitu, di podcast ini bilang begitu kali ya mungkin ya. Iya mungkin. Yang jelas mungkin ya aku mikirnya dari dua sampel ini, apalagi di mana dua orang yang ditanya adalah saksi mata gitu kan, bisa mematahkan apa ya, kemarin kan sempat ada statement yang beredar kalau yang sebel-sebel sama Agus itu cuma buzzernya Novi aja gitu kan. Kan ini ada nih orangnya bener, satu penjual warung, satu warga yang di sana gitu kan. Gitu. Oke, sekarang kita kasih next ya. Cus. Nio, ya. Karena kebetulan momennya tuh hampir bersamaan dengan case yang mirip-mirip. Ya enggak, Mas Agus dan Bang Icang itu tanpa bermaksud membanding-bandingkan, tetapi ya teman-teman netizen akan secara otomatis menurutku mengcompare karena kan mirip-mirip case-nya ya, ditangani oleh orang yang sama juga pada awalnya dan juga responnya tuh berbeda gitu. Ini sampai dibuat apa ya? Rangkuman dari Star Pro Indonesia. Cuman mama mau nge-highlight, yang mau nonton fullnya silahkan meluncur. Judulnya nih ya, Faisal Icang tidak gelap mata, takut pakai uang donasi dari Pratiwi Novianti. Nah di sisi lain saat kekisruhan ini sedang berlangsung, katanya Bang Icang tuh justru malah segen pakai uang donasi. Sebisa mungkin dia pakai duit dia dulu sampai ibaratnya titik penghabisan, baru dia digunain penjelasannya di ceki-ceki. Play. Tak lagi bisa bekerja lantaran matanya tak lagi dapat melihat. Tentu saja Icang tak lagi mencari nafkah dan tak lagi mendapat penghasilan. Meski begitu, Icang dan keluarga pantang menggunakan uang donasi untuk kebutuhan sehari-hari. Bahkan untuk pengobatan saja, Icang memilih menggunakan uang pribadi serta bantuan dari teman-temannya. Iya, karena kita selalu laporan per hari sih, lebih ininya adik sih inisiatif untuk melaporkan hasil donasi yang masuk, tapi kita selalu kirim, tapi memang nggak ada mutasi keluar. Kita belum pakai sama sekali ada rekening saya pribadi yang dicantumkan untuk open donasi. Oh iya betul, dia sama sekali nggak mau pakai uang dari donasi karena alhamdulillah dia katanya masih punya uang pribadi. Jadi dia pakai itu dulu, dan donasi kalau nanti terkumpul walaupun berapapun itu untuk pengobatan matanya. Jadi kalau ada keajaiban dia harus keluar negeri, dia mau melakukan yang terbaik gitu. Jadi dia masih nunggu berarti emang ya, siapa tahu nanti ada keajaiban, cahayanya ada lagi sehingga bisa ditindak atau kayak gimana kan, baru dipakai gitu ya. Iya, dan difokuskan juga untuk mau keluar negeri sekalian. Jadi daripada masuk sekian terus masuk sekian pakai akhirnya nggak kumpul, mending kumpul sampai gede. Kagok edan kita bawa ke luar negeri gitu. Sama ini pandangan gue, menurutku loh ya, aku ngeliatnya ya karena kalau dari Bang Icang mungkin perbedaannya di jam terbang. Karena kita bisa ngeliat jejak digital Bang Icang tuh jam terbangnya memang sudah tergabung di komunitas punk yang terbiasa dilihat di jejak digital ya, mengumpulkan donasi untuk memberikan bantuan-bantuan kepada warga-warga yang misalkan terkena musibah, terkena masalah gitu. Jadi ibaratnya mental dan mindset dia terhadap uang donasi itu udah matang gitu ya, karena udah terbiasa berurusan dengan uang donasi gitu. Dan dia juga tahu akan lebih berimpact ketika nanti besar gitu. Sekarang selagi gue bisa tanganin sendiri. Satu momen misalkan ada info, oke, dokter di negara A nih menyanggupi untuk melakukan tindakan, berangkat pakai uang itu. Begitu kalau yang aku tangkap ya. Ya suka nggak suka karena momennya berbarengan, akhirnya teman-teman netizen tuh
ya membanding-bandingkan gitu ya, mohon maaf itu kan, itu secara otomatis teman-teman netizen tuh membanding-banding ke, saing-saing ke gitu. Tolonglah. Sekarang kita bergeser ke next ya. Yes. Nio, ada update respon dari Bang Farhat terkait bener kayaknya hengkangnya 2 orang anggota timnya gitu kan, Bapak Jainuddin dan RD Lau, yang sepertinya kalau dari video ini sih aku bisa mengkonfirmasi yang aku tangkap bahwa iya hengkangnya gabung ke tim John LBF. Itu seperti apa, kita dengar penjelasannya Bang Farhat. Dari intens investigasi, memang nggak highlight dari menit 4 nih ya, biar durasinya nggak terlalu panjang. Ceki. Play. Saya udah ingatkan ke John LBF supaya ditegur gitu, karena dia kan mau kerja sama John LBF. Saya bilang gimana orang yang meninggalkan orang lemah mau bergaul dengan orang yang juga membela kaum lemah. Akhirnya John berjanji untuk menegur, dan kemudian beberapa teman termasuk Adrian, dia nggak tahan, dia kan yang mulai. Dia bilang saya udah mau hargai capek kerja, yang nyuruh lu pergi nantang orang 5 miliar, yang nyuruh lu ribut-ribut ingin membuka-buka aibnya orang tuh siapa? Kan kamu sendiri. Yang negur-negur kalian untuk cara berbicara di media itu siapa? Saya, jangan begini kan saya, kan ada semua rekam jejaknya. Kalian nggak mau dengar kita. Nah, ketika kalian kena masalah, mau dilaporin orang, kemudian takut, orang tua nangis, akhirnya sedih. Nah, akhirnya bertemu. Awalnya kan minta izin cuma ketemu anak buahnya, tapi belakangan ketemu dengan John. Kemudian kirim foto cuma berdua, ternyata berempat dengan Zainuddin. Loh, kalian ini bersekongkol. Kalau bukan kalian yang berantem, ya saya berantem lawan kalian. Maka saya turun. Dan mereka semua udah kontak kecuali si siapa? Zainuddin. Tapi itu urusan kecil lah gitu. Dan saya ingatkan janganlah gitu. Sebenarnya saya nggak pernah sih ribut karena ribut dengan kawan itu susah dilawan kan. Dengan lawan sih bisa kita lawan, tapi dalam hal ini saya nggak memandang dia bekas kawan lagi kalau dia menghantam orang buta gitu. Bagi saya jangankan bekas kawan pun kalau menzolimin orang buta saya hajar. Saya nggak. Kita punya LSM namanya hajar, hukum jamin rakyat, itu makanya kita selalu hajar gitu. Kalau pukul itu dari PKL, pembela kaum lemah, makanya kita teriak pukul, bukan mukul nonjok dalam arti denotasi bahasa kamus, tapi di luar. Jadi pukul itu pembela kaum lemah, dan hajar itu hukum jamin rakyat. Yang aku tangkep dari cerita Bang Farhat barusan ya, aku tangkap, mohon maaf kalau salah ya, soal RD Lau yang akhirnya mundur itu kan nyamperin John LBF untuk minta maaf. Kalau yang aku tangkep, after yang viral nantang-nantang mau buka-buka aib gitu, aib yang dimaksud itu yang Tenopi Narkoboy dan mobil dan segala macamnya. Itu kan memang dari pengacara Bapak Herwanto gitu ya, yang jadi salah satu kuasa hukumnya Tenovi juga kan ngasih kode keras bahwa akan menindaklanjuti, akan melaporkan gitu. Dan Pak Herwanto kalau nggak salah meyakini bisa nih ke proses nih, karena sembiringin, apalagi sudah SP3 yang digembar-gemborkan gitu kan. Terus yang aku tangkap tadi karena adanya isu mau dilaporkan balik, katanya orang tuanya kena mental. Nah, dianya akhirnya ya mungkin pusing juga, galau juga, yang akhirnya memutuskan untuk meminta maaf ke Bang John, dan nggak tahu jadinya keluar dari grup gitu. Iya, katanya juga apa sih yang jelek-jelekin itu bukan saran atau masukan dari Bang Farhat katanya ya. Jadi ya lu tanggung sendiri mungkin gitu kali ya. Terus kayak, wah ini aku gimana? Tolonglah. Terus juga tadi yang bilang Bang Farhat bilang ya lu juga di media juga kan gue yang ngajarin lu. Kalau nggak salah ada deh, coba aku ceki deh, meluncur. Just. Nio, kayaknya ini yang tadi dimaksud Bang Farhat, dia ngajarin teknik wawancara tuh ini kayaknya ya, yang dari Rasis Infotainment 6 hari yang lalu. Viewsnya nggak terlalu banyak, mungkin banyak teman-teman Santai People, teman-teman netizen yang nggak ngeh yang mana sih, yang judulnya tuh live tidak ada niat tabayun dari Tenovi, kuasa hukum Agus tetap dugaan bla 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 bla. Ceki play. Ketika anggota masyarakat atau masyarakat menguasakan kepada seorang advokat, maka hak hukum itu ada seorang advokat. Kan di situ ada tertera 1 alamat rumah kantor hukum Farhat Abbas and Partner. Saya managing partner
managing advokat dengan Bang Farhat. Di situ tepat alamatnya dan ada nomor handphone Bang Farhat Abbas. Mestinya dikonfirmasi dong. Mohon izin Bang Farhat, gitu kan. Ini kami menghubungi Abus, itu sampai sekarang makin menjauh. Untuk itu saya mengulang pernyataan apa yang disampaikan oleh Bang Farhat Abbas di sini berdasarkan ya nomor 6448 bahwa di sini kami sudah selesai. Ulangi terus. Kalau tadi wawancara, kalau melanjutkan ambil tema yang lain dan diulangi-ulangi. Oke, siap. Nanti yang dipilih saya, kalian nggak dikenain lagi. Ya, siap. Tadi yang temanya aja intinya apa? Selain itu wawasan-wawasannya itu langsung. Siap. Pertanyaannya apa tadi? Kalau lu ulangi, nanti apa? Dipilih, akhirnya nanti kalian nggak masuk. Satu, kedua, managing partner berarti kau bos ya. Partner aja gitu. MP namanya. Partner aja, jangan managing. Oke, Bang kemarin. Nah itu yang kurang ajar, wartawan rasisnya nggak di karpat itu tayang ya, mungkin karena live kali ya. Aku juga nggak bisa menyalahkan. Yang part barusan itu viral banget di TikTok gitu ya. Di TikTok pada nyari sumber aslinya di mana, pada pengen nonton fullnya ya. Ini di rasis ini fullnya, ini nggak dipotong sama rasis yang akhirnya ya keluar. Kalau di sini iya benar menurutku Bang Farhat. Karena gini, karena ini kan kebutuhannya untuk TV. Untuk TV biasanya terbatas durasi 1 jam, body paling 45 menit kan, pecah 3 segmen, iklan kombrek masing-masing 5 menit, itu bahasa teknis TV-nya. Nah dari body 45 menit bagi 3 berarti 15 anggapnya lah ya kalau 3 segmen. Itu tuh sangat ketat sekali. Jadi kalau si A udah ngomong tentang permasalahan dari sudut pandang donasinya, nah si B mau nggak mau ngomong yang lain gitu. Karena kalau si B ngomong yang sama dari sudut pandang permasalahan uang donasinya, itu nanti TV akan milih, gue mending naikin yang ini aja toh bahasannya sama. Karena gue kepatok sama durasi nih yang terbatas. Makanya tadi diingetin, lu kalau ngulang lu nggak akan dipilih. Bahan materinya sama ya, gue mending milih yang dalam tanda kutip lebih dikenal, lebih kontroversial gitu. Makanya lu kalau mau cari sudut pandang lain dalam case ini, biar mau nggak mau lu pasti dinaikin karena ini nggak diomongin sama yang sebelumnya gitu. Sama pengertian managing partner tadi yang dijelaskan ya. Kalau kamu managing partner, kau bosnya dong, tolonglah ya, partner aja. Iya tadi kan ngomong begitu Bang Farhat. Ini mungkin yang dimaksud. Entah dari sini rame viral terus ke trigger atau seperti apa, yang intinya mah sesuai dengan omongan Bang Jainuddin kemarin, pecah kongsi ya. Ini pecah kongsi yang dimaksud adalah 2 orang anggota timnya keluar gitu. Managing partner Nyonyo. Kita ke next ya. Ninyo, komentar lanjutan Bang Farhat terkait RD Lau kalau salah dari menit 9.50. Yang mau fullnya silakan meluncur, kelihatan ceki-ceki. Soal Bang RD yang tadi abang udah singgung sedikit, artinya Bang RD sendiri ini udah secara resmi mundur juga dari tim abang. Maksudnya ada omongan seperti Bang Kita Jaika? belum ada memecat. Cuman memang kalau begitu sikapnya lawyer, ya pasti nggak nyaman. Makanya saya suruh RD istirahat dulu, nggak usah komen-komen dulu tentang Agus. Dari abang. Ya, jangan sampai kau merasa terbebani kan. Saya lihat beberapa kalimatnya, saya sudah berjuang, yang nyuruh lu berjuang siapa? Kalau ingin membesarkan teman-teman, ingin masuk TV, itu kan porsi saya tampil di media itu kan berkurang gara-gara teman ini gitu. Tapi saya pikir ya udahlah, kapan lagi kesempatannya? Kan kalau kita membesarkan orang kita semakin besar, kalau kita mengecilkan orang semakin kecil. Cuman teman-teman ini nggak sabaran. Berpikir Farhat Abbas nggak keluar uang, nggak dapat duit di sini, cari ke John. Kalau John dapat pasien, dapat klien, dapat uang bisnis. Nah dia pikir mencari muka, John ini pendukung Nopi, makanya diseranglah Agus. Padahal John sudah klarifikasi, John tidak mendukung Nopi. Justru berkali-kali dia mengatakan supaya Nopi mengembalikan uangnya Agus. Selesai kan? Ini kan persoalan kecil. Datang itu pengacara yang sok tahu yang grupnya Nopi itu mengatakan ini uang walaupun dipakai nanti dibagi buat yang membutuhkan, itu buat Agus. Dan dia yakin perkara ini nggak akan jalan. Ngapain seorang lawyer yakin tidak akan jalan? Ya, perusahaan kecil, uangnya Agus. Makanya diseranglah Agus. Padahal John sudah klarifikasi, John tidak mendukung Nopi.
Justru berkali-kali dia mengatakan supaya Novi mengembalikan uangnya Agus. Tuh katanya nggak sabar kan porsinya ini lagi aduh susah euy. Ya gitu pokoknya mah gitu ya barusan denger kan kalian udah denger pokoknya mah denger kan itu tadi Iya, terus aku nggak sabar gitu. Terus aku kayak dejavu mah. Dejavu soal ini ya berebut exposure. Itu yang kedua juga ya kan. Coba Santai People dejavu juga gak? Itu off cam pamali off cam. Mending sekarang kita ke nextnya. Cus. Nih ya, nextnya lengkap ke 2241 pesan dari Bang Farhat buat Jainuddin juga RD Lau gitu. Walau gimana pun kan pernah menjadi satu tim gitu kan, dan walau bagaimanapun kita ceki-ceki. Kalau pesan mungkin untuk Z dan RD. Z sabar. Zainuddin sabar. Jangan berkobar-kobar, harus bersabar-sabar ya. Kalau dulu kamu dianggap orang pembela yang baik, tiba-tiba begitu kamu mundur, kamu hajar orang, jahat, ini orang buta. Kalah kamu. Gak usah gua lawan, lu kalah gitu. Lu jahat. Oke? Lebih baik bertobat, minta maaf, ntar gua lurusin lagi nama lu orang baik. Sekarang lu bilang baik tapi lu jahat, lawan Agus. Farhat baik, Agus dihajar. Enggak, lu gak baik. Walaupun lu bilang gua 1000 orang baik, atau gue sopan sama lu, tapi lu hajar Agus, lu jahat. Hajar Agus tuh maksudnya dengan kalimat dia yang bilang Agus pura-pura buta, lihat mata langsung uang, nggak perlu ke Singapura. Itu kan orang jahat itu. Saya mundur kan, kamu kan mundur malu kan gara-gara mau bikin kuasa, mau lari dari kenyataan dan mau lepas dari pengaruh Farhat kan, itu aja masalahnya. Artinya yang bagian itu nggak ada komunikasi ke abang juga ya? Nggak ada. Oke, kalau untuk Bang RD mungkin kan RD, kita nggak tahu maksudnya betul RD, apakah kamu John itu, atau RD kamu itu gini nih, selalu pembenaran buat dirimu gitu. Apa yang kamu selalu ini begini ada alasan. Dan orang yang selalu melakukan pembenaran buat dirinya ya nggak ada kawannya, dijauhin orang. Ya udah kalau minta maaf salah selesai dan dengerin orang. Dan kamu tahu nggak bedanya orang yang sekolah dan tidak sekolah? Itu aja. Kalau orang sekolah selalu berpikir positif. Makanya orang yang lu sekolah di mana? Berpikir yang logis, yang wajar. Bukan kalau keluarga gua tersinggung, gua habisin, gua bunuh. Apa sih? Ya kan? Kalau mau bunuh aja tuh koruptor sana. Mungkin dapat uang kamu. Kalau orang hanya gara-gara lu bilang nantang orang, nuduh orang, tiba-tiba orang marah, tiba-tiba ibu nangis, terus lu salahin orangnya. Gara-gara mulut lu, dia aja muka ibu lu. Gara-gara lu yang bikin susah, ibu mau bikin pusing. Kenapa orang yang berantem sama lu yang dibilang salah kan? Gitu, makanya jagalah mulutnya. Ya resmi sih kalau kayak gini sih aku bisa menangkap bahwa ya udah resmi pecah kongsi aja gitu. Iya. Ya, aku mau berkaca. Ya, tolonglah ya. Rada bingung mau komen apa ini teh. Pokoknya mah itu Santai People tuh barusan dari pesan buat Bang Jainuddin dan Bang RD barusan yang disampaikan Bang Farhat. Memang menangkapnya bahwa ya resmi pecah kongsi udah keluar gitu ya, karena ada perbedaan mungkin cara berstrategi, visi misi mungkin gitu lah ya. Aman, kita ke next ya. Yo, ini nextnya dari Pak Herwanto yang memberikan penjelasan terkait uang donasi ya. Judulnya sih praktisi hukum sesalkan uang donasi yang tidak tepat guna. Jangan bikin donatur kapok menyumbang, kata judulnya dari Cimu-Cimu. Ceki-ceki. Kalau ada orang mengatakan uang itu milik Agus, keliru besar, sangat keliru besar. Ya, kenapa? Yang perlu diingat, ketika open donasi itu dibuka, ada 2 rekening, milik yayasan sama rekening Agus. Ini bukanlah menentukan bahwa kalau masuk rekening yayasan milik yayasan atau masuk rekening Agus milik Agus, bukan begitu. Ini pilihan orang mau transfernya kemana. Tetapi penggunaan tetap transparannya harus ada. Sekarang pertanyaan begini, andai kata umpamanya ternyata 1,3 miliar ini masuk ke rekening yayasan, apa milik yayasan? Enggak.
tetap penggunaannya untuk Agus. Nah kalau seandainya, oh masuk rekening Agus Pak, berarti punya Agus. Nah bagaimana kalau masuk rekening yayasan? Punya yayasan? Kan enggak. Tetap punya milik yayasan, tetapi penggunaannya tetap Agus. Jadi kalau seandainya orang mengatakan bahwa ini milik Agus, 100% milik Agus dan dapat digunakan semaunya, keliru besar. Ini bukan sedekah. Ini bukannya orang pengemis pinggir jalan, kita kasih. Nah, ketika kita kasih, harapan kita untuk kebutuhan sehari-hari. Andai kata dia gunakan untuk minum, mabuk-mabukan, atau beli, kita nggak bisa kontrol. Terserahnya dia. Tapi kalau seandainya orang mengatakan bahwa dari awal ini ada musibah, matanya begini, dan dia berobat, menggunakan BPJS, pelayanan seperti ini, nah, bagaimana bisa penyembuhan mata, dibukalah open donasi. Nah, artinya ada kewajiban persyaratan yang melekat terhadap penggunaan uang tersebut. Jadi nggak bisa orang mengatakan bahwa sudah milik Agus 100%. Ya oke, milik Agus 100%, tapi penggunaannya melekat. Nah, digunakan untuk apa? Harus ada pertanggungjawaban. Ada laporan ke dinas. Yayasan ada laporannya ke dinas. Uangnya masuk apa, digunakan untuk apa, ada laporannya. Ya, kalau seandainya digunakan sesuka-suka hatinya, bayar utang, bayar ini, bayar itu, beli ini, ada katanya ke online beli, ya kan ini kacau ini kalau seandainya orang mengatakan sudah milik Agus ya. Iya, logika sederhana sih menurut aku. Dia awalnya apa, minta tolongnya apa gitu. Dia yang dia keluhkan apa gitu kan. Kan karena katanya karena BPJS lama katanya kan. Iya, nggak mau ngantri gitu, pengen cepet prosesnya. Iya, ya logika sederhananya ya open donasi buat ya pengobatan gitu kan. Miliknya milik Agus, iya, tapi ada term and condition gitu. Milik Agus yang hanya bisa digunakan untuk seputar pengobatan, mungkin begitu kali ya. Kalau tadi dengar penjelasan Pak Herwanto gitu kan. Itu sangat-sangat menjelaskan ya. Sekarang kita ke versi rada entengnya aja kali ya, meluncur. Cus. Yo, yes. Kita rada entengin dulu nih, kurang ajar teman-teman netizen di TikTok. Ada ya aja yang nemu momen diedit, di post dan FYP lagi mendapat 2.200 komen. Katanya captionnya dari Spesial 1, captionnya Agus mau nyalon anggota DPR. Tolonglah, ceki. Play. Siapa Agus sih untuk jadi anggota DPR? Siap-siap aja. Maju nih lah. Dari Partai Pandai ya. Dari partai apa? Dari Partai Pandai kata Bang. Dari Partai Pandai kata Bang Farhat tuh. Sebenarnya mungkin itu obrolan anggota DPR itu sebenarnya hanya intermezzo aja gitu kan, untuk ice breaking gitu sebelum ke, kalau dilihat dari ininya apanya, tune bajunya, terus setnya, ini kemungkinan yang pas siang-siang itu yang katanya di Senayan tuh yang yang bisa melihat lagi gitu, sebelum momen bisa ngeliat lagi. Jadi ada intermezzo ice breaking biar enak di videonya. Ya gitulah pokoknya mah. Spesial 1, tolonglah. 2.000 lagi yang komennya, tolonglah. Kita ke nextnya. Cus. Nyo. Yes. Ngomong-ngomong soal yang kemarin tiba bisa ngelihat, terus diklarifikasi sama Wawa yang malam-malam dia bilang belum bisa melihat lagi. Ya aku juga bingung nih ya. Yang tiba bisa ngelihat di sini ada potongan saat di podcastnya Bang Rensu di-up lagi oleh netizen, FYP kan, 13k yang komennya. Ini katanya jejak digital saat Agus sendiri yang infoin kalau dia nggak bisa ngelihat, ceki-ceki. Play. Agus kan mau pulang karena kan mata Agus emang udah diponis. Karena mau dikasih mata buatan. Iya, udah nggak bisa sekali sama sekali semangat sayang. Melihat. Agus mau balik ke Aceh. Bentar dulu, belum boleh kan, belum sidang, belum selesai. Nggak apa-apa Wawa, biarin aja. Agus udah maafin kesalahan dia, biarin Wawa. Agus. Biarin. Ini pun karena lidah lisan Agus sendiri yang berbuat seperti itu, gitu kan. Nggak boleh kalau belum Cuman sidang. Agus kepengen, Agus mau gunain uang donasi Agus itu buat kehidupan Agus sama istri Agus. Boleh Agus ambil gitu ketika nanti Agus pulang ke Aceh. Iya, nanti bicara aja sama Mbak Novi. Izin Bang, kemarin ada biaya rumah sakit aja yang nge-handle rumah sakit ya? Betul ya? Yayasan, sorry. Biaya rumah sakit yang nge-handle yayasan kan? Iya, Jadi iya. sudah dimulai tuh.
Iya. Pengeluaran rumah sakit yayasan yang bayar, pengeluaran rumah sakit apapun yayasan yang bayar. Iya, yang dari uang kemarin kata Ya, Pak Geri. uang kemarin 1 M itu. Intinya sekarang semua uang balikin ke yayasan aja. Oke, saya juga paham sampai di sini. Nanti masalah kamu mau balik ke Aceh dan kebutuhan kamu, nanti kamu bicara sama Mbak Novi, kira-kira kamu butuhnya gimana, nanti yayasan yang nanti urus. Nanti koordinasi, udah. Ya. Agus kan mau pulang. Iya gitu. Jadi dia sendiri yang bilang kalau udah divonis nggak bisa ngeliat lagi, makanya mau pulang. Dan kalau boleh mau minta uang donasinya dipergunakan untuk Kebutuhan sehari-hari. Iya, kehidupan selanjutnya gitu. Karena tahu udah divonis juga, dia juga tidak mau nunggu-nunggu sidang, katanya udah memaafkan gitu. Tapi Bang Densu tadi ntar dulu, obrolin dulu. Sekarang uang donasi balikin dulu ke yayasan, nanti biar dikoordinasi lagi. Iya, ya sebenarnya simple kan? Iya, ya dari sinilah mulai tuh gitu. Karena kan tadi bisa dengar sendiri adanya upaya permintaan gitu kan dari Agus yang ternyata tadi tidak sederhana, emang nggak deal lah gitu ibaratnya. Iya. Iya, sebenarnya kalau dari Tenovi sih sederhana. Mungkin ini yang aku tangkep ya sebagai awam gitu. Ya lu beresin dulu nih, kan pengobatan sudah dimulai tadi katanya kan. Mulai, nanti kalau misalnya kayak gimana endingnya, ya ini uang juga pasti bakal gua ini kok buat kebutuhan lu juga gitu kemungkinan ya. Maksimalin dulu, total dulu, fight abis-abisan dulu gitu. Iya. Tolonglah. Kita ke next ya. Just. Yo. Yes. Ini fresh from the oven, ada breaking news. Densu siap terima tantangan dari Farhat Abbas sebagai sesama lelaki jantan. Wow, perkara tae kan. Ceki-ceki. Play. Itu sama IG gue, kan gue mau dihajar. Gue bilang kasih tahu lokasi dan waktunya. Ntar gue samperin, hajar gue di situ. Bang, mungkin. Tapi jangan ini ya, jangan belok-belok hajar hukum ya. Jangan, hajar beneran kayak laki. Gue mau lihat. Iya dong. Main fisik dong kalau laki, iya kan? Laki main fisik bro, jangan cuma ngomong doang, habis itu belok-belok gitu loh. Kan situ nyari gua nih, dari awal kan lu nyari gua. Ayo, sebut waktu dan lokasi. Udahlah, Sherlock aja. Kalau ada nomor gua, Sherlock. Gua yang datang, hajar gua, apa-apa. Pernah dia ngomongin gua, ngetes ombak, ada rekamannya gua, dia ngomongin gua. Makin tertantang ya bang? Enggak sih, karena gua nggak mau nyari masalah, karena dari awal gua udah bilang, ini kasus masalah 2 orang, jangan lu bawa ke arah yang negatif, nggak bagus. Lu tuh dateng, harusnya lu bawa hal yang positif. Gua tahu apapun omongan lu punya kepentingan. Mau kecil atau besar, dan lu dikasih profesi yang baik, pakai baik-baik. Jangan cuma lihat dari satu sisi, lihat dari dua-duanya. Karena 2 orang ini sama-sama berakar dari niat baik, mereka saling bantu sampai akhirnya mereka jadi 2 kubu. Coba cari baiknya. Ngapain harus panjang-panjang lapor-lapor kalau bisa dimediasikan dengan baik-baik? Sekarang kan jadi runyah. Orang yang dilaporin ya pasti kecewa lah. Orang niatnya mau bantu. Sedangkan orang yang celaka dia makin terhujat. Siapa yang untung? Iya kan? Yang untung podcast gua. Banyak view-nya. Banyak view-nya. Tapi mau buat diapain coba? Gua kasih tahu. Mau diapain? Kalau akhirnya tidak membuat 2 pihak itu jadi lebih baik. Gue tuh menyayangkan orang keluar dari podcast gue udah damai-damai, akhirnya jadi ribut. Jujur gue sebagai pemilik podcast gue menyayangkan banget. Tapi artinya lu sendiri gimana bang? Gak coba untuk memediasi lagi kedua? Gue udah cerita tadi nih di dia nih, siapa nih? Gue waktu itu hubungin pihaknya Mbak Novi. Gue ya sedikit membujuk lah. Dan gue hubungin pihaknya Wawa dan Mas Agus. Yuk ketemu yuk sama Mas Denny. Nanti Mas Denny tengahin, tapi nggak usah ada kamera. Jadi lebih private aja. Mau ikut pengacaranya Mas Agus, Mas Farhat. Gue bilang, dia nelfon gue bilang lu jangan ikut.
Dia mau rekam, soalnya gue bilang buat apa? Cuma jadi komersial doang. Ini private aja biar selesai baik-baik. Gue bilang gini aja, gue siapin kamera dari gue. Setelah terjadi perdamaian, kalau kalian sama-sama bersetuju, silakan ambil filenya, komersilkan masing-masing. Saya tidak upload. Fair Pak? Ya kan? Terus dia ngomong di TikTok itu terbalik kata-katanya. Makanya gue tulis itu 3 kata. Tahu kan? Satu kanda ya, 3 huruf ya. Ya itu gimana Bang mungkin? Hah? Apa yang mencetus apa yang keluar itu kalau di Korea artinya great ya. Jadi TAE itu kalau di Korea artinya great. Makanya kayak Sintayong itu ada artinya ini serius. Dan saya lagi di Korea. Iya. Dan saya nggak nyebut nama siapa-siapa. Tapi kalau dia tersinggung, ayo bro, hajar gua bro. Sherlock, gua kasih waktu ya. Gue cuma inget bini gue doang. Susah ya, pebasket sombong nggak boleh ditantang. Udah gemes banget nih kayaknya ya. Ayo, begitu. Emang apa sih, coba remind lagi deh, takutnya lupa meluncur. Cus. Nih, yang ini nih, ceki-ceki. Play. Mana tanggapannya Bang? Ya, perilaku orang ini memang suka ngomong tai, anjing gitu ya. Coba aja berani terang-terangan ngomong sama saya, ya. Berani dia menghina saya, ya. Denny, lu ngomong kasar, gua hajar lu kalau berani ngomong sama saya, ya. Kamu siapa? Saya nggak takut. Kamu lah yang membuat ulah ini sampai ini terjadi seperti ini. Kamu terlalu membela Novi, ya. Terlalu membela Novi. Nah berarti statement kotor itu abang akan ada kelanjutan? Ya, saya nggak usah membalas statement kotor. Yang kotor itu yang ngomong kotor. Lihat perilakunya dia. Kalau saya pengacara, saya dokter. Kalau yang ngomong tai itu yang kotor. Kalau Farhad Abbas, dokter ya, oke? Iya sih, gua hajar lo gitu. Langsung di Sherlock, mana Sherlock katanya ya. Tapi tadi kita back dulu ke Bang Densu. Just. Nih di sini. Tadi sempat dijelasin berarti clear ya. Kan kemarin emang diinfoin juga katanya kita mau ikut nggak boleh. Yeah. Dia dari kamera dari dia gitu kan. Tapi setelah mendengar penjelasan, masuk akal biar ini distribusinya nggak liar. Takutnya nanti nggak mufakat, nggak setuju, tapi liar kemana-mana distribusinya. Bang Densu mempercayakan timnya untuk udah soal dokumentasi di-keep sama timnya. Yang aku tangkap nih, kalaupun nggak deal, ya gue nggak akan tayangin, bakar. Yang jelas nggak ada distribusi dari mana-mana gitu. Tapi kalau deal, lu mau exposure atau traffic gitu, nih pakai materinya begitu yang aku tangkep. Sebenarnya win-win solution sebenarnya ya. Iya sebenarnya, ya cuman ya kan gini Nyomo, kalau terlalu cepet clear, it's all about exposure, man. Iya, paham. Maintain konflik itu salah satu teknik untuk ciki cucu papri papru. Gitulah ya. Yang jelas sabar Bang Densu, sabar ya, tolonglah ya. Sepertinya sudah gemes sekali ya. Kemarin kan sempat ditanya mana nih Bang Densu kok nggak ada pergerakan, kan dia lagi di Korea. Begitu pulang langsung Sherlock. Tolonglah. Sekarang kita ke nextnya. Just. Ninyo, langsung kita tutup dengan sedikit highlight penjelasan dari Mas Agus soal kisah cinta mereka berdua gitu. Jadi kita tutup dengan yang ringan-ringan, romantis gitu. Ceki-ceki. Play. Sifat KLV yang suka apa? Yang paling aku suka, dia orang cuek, nggak banyak ngomong. Agus suka sama orang-orang seperti itu karena tipikal Agus kan orangnya suka penasaran gitu kan, nggak suka yang terlalu wow gitu, nggak suka sih. Aku lebih suka kayak dia pas ini memang cuek, nggak banyak ngomong gitu. Ya ada kalanya kita suka bercanda bareng gitu, tapi ada tempatnya yang kita bercanda bareng gitu. Dia tahu memposisikan tempatnya di mana tempatnya itu gitu. Itu yang aku suka dari dia, walaupun memang orangnya cuek banget gitu. Kayak memang kalau dilihat tuh kayak sombong gitu kan. Memang karakter dia kayak gitu, memang orangnya introvert. Kalau melihat orang rame aja, bang ayo kita kesana yuk, terlalu rame ini katanya gitu sih gitu. Kalau Mas Agus orang lebih lembut gitu ya.
Iya, lemah lembut. Lebih lembut dari wanita kayaknya. Iya. Kalau dia tuh emosionalnya ini banget gitu. Apapun kayak apa sih namanya ya? Refleks gitu loh, langsung apa gitu, langsung sedih, langsung ketawa, apa gampang gitu. Kalau aku agak susah gitu. Nangis pun aku agak Melankolis. marah jarang sih. Jarang marah, paling ngambek. Nah, iya ngambek. Dia ngambek kan. Dia lebih banyak ngambek sih. Kan kalau ngambek tuh itu gara-gara saya abang ngambek. Hah? Biasanya itu ngambeknya kalau misalnya bilang nggak ya sayangnya? Hah? Bilang apa? Ngambeknya abang kenapa? Hah? Kadang-kadang dia suka main game kan. Habis itu dicuekin gitu kan. Ya udah aku pura-pura main TikTok aja nih. Padahal di dalam hati ngambek nih gitu kan. Terus kadang-kadang langsung bek tidur kan. Terus dia nanyain, "Abang kenapa?" katanya gitu kan. Oh, diam aja nih kan. "Abang marah ya?" katanya. "Enggak," bilang gitu kan. Gitu sih. Kebanyakan gitu sih. Kita kalau di rumah juga jarang-jarang berantem sih gitu. Iya, soalnya kalau Agus kan emang orangnya dari dulu hatinya lembut sih gitu. Jadi tuh kayak mudah tersentuh gitu, mudah nangis gitu sih gitu. Kalau dia mah malah kebalikan dari sayanya, nggak gampang nangis dia orangnya. Terus kalau nangis tuh pun nanti kalau dia mah bener-bener sedih banget, palingnya dia tuh tiba-tiba gue denger nangis, itu udah sedih banget berarti itu gitu. Itu sih. Iya, saling mengisi. Makanya gue bilang tuh Agus suka sama dia tuh karena dia cuek sih. Gitu, karena dari dulu tuh tipikal Agus emang suka cewek-cewek yang cuek. Udah berapa tahun sih Bang? Pantes ya. Kenapa? Peran Wawa sangat ini banget merawatnya ya, karena kan balik lagi istrinya cuek gitu kan. Itu ya mana ada aku cuek, apalagi gak bikin kamu gitu kan. Dia malu selalu pikirkan kamu. Tolonglah ya. Ya udah itu kan selera ya, sah-sah aja kan. Istrinya mungkin tipikalnya seneng sama cowok yang lembut, hatinya lembut, melankolis tadi memang betul, melankolis yang dimaksud tadi itu ya. Nah Agusnya juga mungkin memang seneng sama cewek-cewek yang cuek gitu kan, yang pendiam gitu. Ya udah sah-sah aja gitu. Ini kita cuma ngasih mungkin satu people sambil senyum-senyum ngelihatnya gitu kan. Ya ini gitu berbagi kebahagiaan. Ya kebahagiaan. Udah ya. Sekarang mah sambil menunggu kelanjutannya nih. Karena tadi mendadak kita langsung input yang materi Bang Densu soal apa ya, merespon tantangan Bang Farhat. Apakah akan ada respon balik dari Bapak Farhat Abbas? Kita lihat aja kelanjutannya. Sambil menunggu kelanjutannya kita baca cepet cus. Yo, mana ya cuek. Seperti kita kali ini ada 5. Yang pertama, salam santuy nyomang dari PMI Maria Hongkong. Pesek. Mantap Maria Pesek. Ya. Lo jadi bener-bener santuy aku nyomang. Rupanya ada sengkuni di drama ini, yaitu People Plus. Setuju nggak santuy people? Tuh Bibi Salim, Car Agus plus beberapa car pendukung. Ini pasti develop agak suka ngebug ya nyomang. Oke, ini bahasa IT ya. Tapi pas lagi mau diprogram ulang malah kena bug, alhasil suka auto update side quest. Kalau nggak salah nama booknya tuh Agus Shady gitu. Iya, maksudnya update auto side quest tuh bukannya ke misi utama gitu ya, malah misi sampingan, pengobatan yang utama. Dari Syera, mohon maaf nih Pak, Anda kan seorang beragama Islam, kok tidak menghargai suara azan yang terdengar begitu keras, kok tidak menghargai seperti Bang Teyung dan Denny Sumargo. Kalau dengar azan diam dulu baru wawancara lagi. Jelas beda lah Anda sama Bang Den tuh, dari hal kecil aja udah kelihatan banyak-banyak istighfar deh. Katanya Wawa adalah Dodi Sudra. Oh anjir bener pisan. Tapi balik lagi nih, ini poin detail santuy people, detail teman-teman netizen tuh. Nexa Saninata, ada aku pingin banget ada yang siram air. Dadatidu, dah bahaya. Kakak Saninata nggak bahaya kan? Wah komentar. Topik lastnya. Thanks. Yongs. Please.
Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy People yang lain untuk berkomen-komen seperti Santi sambil bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasanya. Dadah. Mamang, Abu yang cuek. Dan juga cuek. Iya, 2 Topi Bangkok cabut dulu dan ciao.